Halo teman-teman, kenalin aku Syarif Hidayatullah. Hari ini kita akan masuk ke video ke-6, yaitu tentang DAC dan PWM. Di video sebelumnya, yaitu kita sudah belajar cara membaca input ADC. Sekarang kita belajar cara memberikan output. Perbedaan besarnya DAC memberikan tegangan analog asli, sedangkan PWM mensimulasikan lewat lebar pulse. Mari kita bedah 6 program ini satu persatu. Jadi sebelum masuk ke programnya, saya akan menjelaskan melalui PPT ini. Jadi sebentar. Jadi di sini itu saya akan bahas dari DAC dan PWM Mastery. Jadi identitas mahasiswa. Jadi ini adalah saya. Lalu untuk konsep DAC analog asli. Jadi DAC digital to analog converter menghasilkan tegangan analog kontinu. Hardware murni menggunakan R2R ladder internal, resolusi 12 bit 0 hingga 4095, lalu output pin PA4 DAC1 pada STM32F103. Lalu untuk sinyal PWM itu seperti ini, lalu yang analog seperti ini. Lalu untuk yang percobaan nomor 1 yaitu Sawtooth Wave Generator, yaitu looping dari 0 ke 4095 menciptakan tekanan linear yang terus meningkat secara periodik. Konsep PWM analog simulasi, yaitu PWM mensimulasikan analog dengan mengatur lebar pulsa, yaitu duty cycle, presentasi waktu sinyal high, VAVG, duty cycle per 100 dikali VCC. Aplikasinya yaitu servo dan dimmer LED. Lalu untuk percobaan yang kedua yaitu ADC-DAC servo chain. Itu rantai pemrosesan input analog dibaca dipantau via DAC lalu diteruskan ke servo, yaitu seperti ini tampilannya. Lalu selanjutnya itu SP32 LEDC peripheral. Sebentar. Jadi SP32 ini menggunakan LEDC untuk PWM hardware yang presisi, resolution hingga 16 bit yaitu 65535, lalu servo match yaitu IMF 3277 sampai dengan 2 milisecond 6553. Stability-nya itu tidak membebani siklus CPU utama. Lalu untuk percobaan keempat itu PWM duty cycle match, yang dimana 100% duty cycle, 3,3 volt referensi voltage, 12 bit ADC per PWM resolusi. Lalu untuk percobaan kelima itu nantinya averaging and hysteresis, yaitu menangani noise sensor dengan filter perangkat lunak. Lalu percobaan keenam itu hardware timer control, yang dimana kontrol servo level industri via timer murni. Timer 1 menghasilkan 50 Hz presisi, EMA filter A dikali baru, lalu smoothing menghilangkan jitter servo. Jitter. STM32 vs SP32 PWM. Jadi STM32 DAC hardware murni PA4 ideal untuk gelombang analog murni dan kontrol presisi via register timmer. Lalu untuk SP32 hingga 16 channel LEDC PWM independen sangat fleksibel untuk kontrol banyak servo secara simultan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan ini GitHub saya. Oke, saya selanjutnya akan membahas untuk programnya. Jadi, bentar, saya bahas satu persatu. Dari percobaan yang pertama, yaitu STM32 DAC output.
Jadi pada percobaan pertama ini, jadi baris ketiga kita pakai PA4. Ya enggak? Karena ini adalah pin ADAC hardware murni di STM32F103. Baris 10, analog rate resolution 12 sangat penting agar output kita sinkron dengan resolusi 12 bit 0 sampai 4095. Baris 14 sampai 21 kita pakai dua perulangan for. Perulangan pertama menaikkan nilai 1 dari 0 ke 4095, menciptakan garis miring naik. Perulangan kedua menurunkan kembali, hasilnya di osiloskop adalah gelombang sawtooth atau gigi gergaji. Seperti ini. Lanjut untuk percobaan yang kedua. Oke, untuk dari percobaan kedua ini yaitu ini adalah simulasi rantai kendali yang dimana itu baris 24 kita baca potensial di ADC. Lalu untuk baris 26 ADC tadi kita copy ke mentah-mentah ke DAC value, ya enggak? Setelah itu baris 27 kita keluarkan lagi lewat DAC PA4. Ini fungsinya sebagai monitor tegangan analog. Lalu untuk baris ke-29, nilai tegangan kita map menjadi 0 sampai 180 derajat untuk servo. Jadi sudut servo sekarang proporsional terhadap input tegangan yang kita berikan. Lalu untuk percobaan ketiga, yaitu SP32 High Res PWM LEDC. Sekarang kita ke SP32. SP32 tidak pakai library servo. Standar, melainkan peripheral LEDC. Baris 11 sampai 12 perhatikan matematiknya di resolusi 16 bit yaitu 65.535, pulsa time adalah 3.277 dan 2 milisecond adalah 6.553. Baris ke-26 sampai 30 ada blok hashtag IF. Ini keren. Kode ini mengecek apakah kalian pakai Arduino Core versi 3.0 ke atas. Kalau versi baru pakainya LEDC atas, kalau versi lama pakainya LEDC setup. Matematikanya. Lalu untuk yang percobaan keempat yaitu matematika PWM dan LED. Jadi percobaan keempat balik ke STM32 yaitu untuk kontrol LED. Di sini kita belajar teorinya yaitu baris 27 analog rate resolution 12 lagi. Baris 27 ya. Lalu baris ke-35 sampai 37 kita menghitung duty persen rumusnya yaitu nilai PWM dibagi max dikali 100. Ini menjelaskan kenapa LED terlihat redup atau terang. Ketika kita juga hitung LED average voltage meskipun sinyalnya 0 volt dan 3,3 volt. Rata-rata bisa kita ukur secara matematis. Selanjutnya untuk percobaan yang kelima,
yaitu SP32 Signal Stability Filter, yaitu percobaan 5 ini adalah secara profesional menangani sensor, yang dimana baris ke 30 sampai 37 ini sangat berguna ya. Yang ini konversi ADC dulu. Fungsi rate ADC stable, kita ambil 10 sampel lalu di rata-rata ini menghasilkan noise loncatan data. Lalu baris 82 program hanya akan update PWM kalau perubahannya lebih dari 10. Ini bikin LED nggak kedap-kedip flicker gara-gara noise ADC. Jadi sini itu melakukan sistem filter stability untuk program itu tidak loncat-loncatan seperti itu. Lalu untuk yang percobaan yang ke 6 yaitu project. Terakhir ini proyek ke-6 ini level industri di STM32, yaitu baris ke-26. Itu hardware timer. Kita nggak pakai PWM biasa, tapi kita kontrol timer satu secara murni agar frekuensinya tepat 50 Hz tanpa beban CPU. Baris 48, Experimental Moving Average, yaitu EMA. Rumusnya itu alpha, seperti itulah rumusnya yang baris 58. Ini penggunaan moving average rumusnya seperti itu. Jadi ini jauh lebih halus daripada rata-rata biasa, hasilnya gerakan servo jadi super mulus. Jadi dengan adanya moving average ini untuk menggerakkan servo itu tidak kayak bergetar dedek gitu, tapi dia bisa lebih halus loh, gitu. Seperti itu. Jadi itulah 6 percobaan hari ini. Jadi saya akan mendemokan video untuk hasil praktikum saya. Jadi untuk percobaan yang pertama tadi itu, ini video demonya itu seperti ini. Nah, video demonya itu seperti itu. Jadi saya itu menggunakan platform I/O ya untuk menguploadnya tanpa menggunakan Arduino IDE atau STM32 Cube IDE. Nah, itu proses compile-nya. Lalu proses penguploadan. Nah, di oscilloscope itu menampilkan PWM, nilai PWM-nya. Kotak-kotak itu dengan duty cycle 50%. Jadi naiknya 50, di bawah juga 50. Nah, untuk percobaan yang kedua yaitu seperti ini demonya. Servo dan potensio. Nah, itu ketika saya gerakan tampil derajatnya di serial monitor. Untuk video servonya ini.
Nah, seperti itu. Servo juga bergerak. Selanjutnya untuk percobaan ketiga yaitu ini. Ini proses compile. Jika potensi digerakkan, lalu selanjutnya ini yang demo percobaan yang keempat itu LED potensio. Ini proses compile-nya. Lalu ini proses simulasinya. Seperti itu. Lanjut ke percobaan yang kelima. Demonya seperti ini. Ayo. Ini proses uploadnya. Nah, itu ADC value sama PWM-nya tertampil di situ. Seperti itu. Lalu untuk demo project-nya seperti ini. Yang integrasi servo dan LED. Oh, enggak, ini yang satunya. Nah, itu proses upload-nya. Nah, ini demo LED dan servonya. Nah, LED-nya semakin redup, semakin nyala juga kalau diputar. Dari 0 sampai 4095 dari data analog. Potensiometer. Nah, itulah 6 percobaan yang kita hari ini. Jadi kesimpulannya itu DAC untuk sinyal murni, PWM untuk simulasi analog, dan filteran adalah kunci stabilitas. Semua kodenya ada di GitHub saya ya. Jadi saya Syarif, terima kasih dan sampai jumpa sampai video di selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.